Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hai, tahukah kamu, peristiwa pertama yang punya dampak besar pada kemerdekaan Indonesia adalah Perang Dunia Kedua. Meski tidak terlibat, tapi Jepang yang sedang menjajah Indonesia punya peran penting di perang tersebut, khususnya di bidang perang Asia Pasifik Jepang melawan Amerika Serikat. Karena Jepang melakukan serangan di Pearl Harbor, tempat pangkalan militer Amerika Serikat. Sehari setelahnya, sebuah pidato yang disampaikan oleh Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, kepada Kongres Amerika Serikat pada 8 Desember 1941. Keagresifan Jepang mulai berkurang karena ketidakmampuan melawan kecanggihan Amerika Serikat. Puncaknya, Amerika Serikat menargetkan pengaboman di Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Berikut adalah cuplikan pengaboman dari Amerika Serikat di kota Hiroshima sebagai puncak operasi militer terhadap sekutu. We need to hit the Iowa bridge for maximum impact. What's the payload status? Over. Payload is ready for deployment. Maintaining speed and altitude for optimal drop trajectory. Over. Godspeed, Enola Gay. Command out. Setelah itu, Jepang mengalami kehancuran karena Hiroshima adalah pusat kapal dan persenjataan militer Jepang. Karena kehancuran Jepang, Kaisar Hirohito memutuskan menyerah tanpa syarat lewat radio tanggal 15 Agustus 1945 karena ketidaktegaan melihat penderitaan rakyatnya. Dokumen resmi dilakukan di atas kapal tanggal 2 September 1945 yang ditandatangan oleh Mamoru Shigemitsu. Setahun sebelum Jepang menyerah, Perdana Menteri Kuniaki Koiso telah memperkenankan Indonesia untuk merdeka. Perdana Menteri Koiso membuktikan dengan memperbolehkan pengibaran bendera merah putih di kantor, tentu dengan syarat berdampingan dengan bendera Jepang. Dan Jepang mewujudkan janji mereka dengan membentuk suatu badan untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Maret 1945 yang diberi nama BPUPKI, dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI melakukan sidang 2 kali. Sidang pertama yaitu Rumusan Dasar Negara atau Pancasila oleh Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Sidang yang kedua yaitu untuk mematangkan konsep yang disebut dengan Piagam Jakarta dan menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar. Setelah itu Jepang membubarkan BPUPKI. Jepang membentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Soekarno. Berita tentang pengeboman 2 kota besar di Jepang telah sampai ke telinga para aktivis. Pada tanggal 12 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta serta Rajiman terbang ke Laut Vietnam atas permintaan Marsekal Terauchi. Namun, Jepang sedang menyembunyikan fakta mereka resmi menyerah ke sekutu 14 Agustus. Rakyat tidak tahu karena alat komunikasi sedang dikuasai oleh Jepang.
Untungnya ada golongan muda yang tahu info ini, yaitu Sultan Syahir yang mendengar dari siaran radio British Broadcasting Corporation tentang kemungkinan Jepang akan menyerah kepada sekutu. Mereka pikir jika Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia sedang masa vacuum of power atau kekosongan yang menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk merdeka. Syahir, golongan muda, langsung temui Soekarno-Hatta yang baru saja tiba Indonesia untuk memberitahukan menyerahnya Jepang dan mendesak merdeka yang ditolak oleh Soekarno-Hatta. Pada tanggal yang sama, golongan muda seperti Sultan Syahir, Wikana, Darwis, dan juga Khairul Khaleh memaksa Soekarno-Hatta memproklamasikan Indonesia lambatnya tanggal 16 Agustus. Golongan muda tersebut pergi ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang ditolak mentah-mentah oleh Soekarno. Di hari yang sama, Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo menuju ke Koningsplein yang kini terletak di Jalan Medan Merdeka, Jakarta, adalah tempat kantor Meiji Moichiro Yamamoto, kepala pemerintahan militer Jepang. Kedatangan mereka bertujuan memastikan kebenaran berita penyerahan Jepang kepada sekutu. Pada 15 Agustus sorenya, Sultan Syahir menemui para pemuda di markas pemuda di Menteng Raya. Pertemuan tersebut untuk melaporkan perkembangan terbarunya, terutama rencana Soekarno-Hatta menggelar sidang PPKI pada 16 Agustus. Pada 15 Agustus malam, setelah mendapat laporan dari Darwis dan Wikana, golongan muda kembali menggelar rapat kedua kalinya, kali ini di Jalan Cikini 71. Mereka memutuskan membawa Soekarno-Hatta keluar kota. Pada 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4 pagi, sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, dan juga Khairul Khaleh memaksa membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok, Karawang. Tanggal 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok, Soekarno-Hatta kembali didesak oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno-Hatta tetap bergeming. Sementara itu, di hari yang sama di Jakarta, terjadi kesepakatan antara Wikana yang mewakili golongan muda dan Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua. Isi kesepakatan tersebut adalah bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus. Ahmad Subarjo bergegas ke Rengasdengklok dan membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Pada malam hari tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menghiraukan kabar Nishimura yang tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan langsung bergegas menuju ke rumah Laksamana Maeda Tadashi di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Soekarno telah menyetujui bahwa kemerdekaan Indonesia akan diumumkan besok hari. Di tempat ini, Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo menyusun teks diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangan oleh Soekarno-Hatta. Telah disepakati bahwa upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 siang. Sejak pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, rumah Soekarno telah dipenuhi sejumlah golongan muda dan juga golongan tua. Pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pembacaan naskah proklamasi dimulai. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia didampingi oleh Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Suhud dan Latif Hedradiningrat serta SK Trimurti didaulat untuk mengibarkan bendera merah putih. Peristiwa penting yang hanya berlangsung selama lebih kurang 1 jam ini telah membawa perubahan yang sangat besar bagi Indonesia, karena proklamasi kemerdekaan memiliki makna sebagai berikut. Seperti itulah kisah peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampai berjumpa dan salam sejahtera.